Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayuhal hadirun al-kiram rahimakumullah. Seiring perjalanan waktu yang tiada henti, tanpa terasa kita sudah berada di malam yang ke-6 dari bulan suci Ramadan. Keberadaan kita pada kesempatan kali ini merupakan suatu bukti nyata bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjawab doa-doa kita selama ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang kita minta dalam bulan Rajab dan Sya'ban itu adalah keberkahan. Kata al-barakah itu dekat dengan kata al-birkah yang bermakna kolam. Kolam itu identik dengan ketenangan. Seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki ketenangan hati, ketenangan jiwa untuk memasuki bulan suci Ramadan, maka mereka inilah yang nanti akan mendapatkan apa yang disebut dengan at-tabligh, ketersampaian. Karena seorang penembak ketika membidik sasarannya, maka dia harus berada dalam posisi yang tenang untuk bisa mendapatkan sasarannya. Maka demikian pula kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keberkahan yang kita peroleh, maka hal inilah yang nantinya akan mengantarkan kita untuk bisa sampai dalam bulan suci Ramadan. Karena at-tabligh itu bukan hanya bermakna sampai secara fisik, tapi jauh lebih daripada itu. At-tabligh bermakna suatu bentuk ketersampaian baik secara fisik, demikian pula secara psikis. Seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperoleh apa yang disebut dengan at-tabligh, mereka memiliki komitmen yang kuat, berfastabiqul khairat, mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai macam amaliyah Ramadan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun al-kiram rahimakumullah. Dalam salah satu syair Arab disebutkan bahwa tarjun najata walan tasluk masalikaha fa inna safinata la tajari alal yabas. Maknanya adalah begitu banyak orang-orang yang mengharapkan kesuksesan dalam kehidupannya, tapi mereka tidak melalui jalannya. Sesungguhnya perahu itu tidaklah berjalan di atas padang pasir. Kenapa syair Arab ini menarik untuk kita angkat? Karena di tadi kita sudah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuktikan senantiasa mendengarkan dan mengijabah doa-doa kita. Bahkan dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah menegaskan, uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka niscaya saya akan mengabulkan doa-doa kalian. Ini janji Allah. Tapi ketika kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita mendengarkan keluhan bahwa apa yang kita minta dalam doa-doa kita terasa belum berbanding lurus dengan apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Sampai di mana doa-doa kita? Padahal tidak sedikit doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi jikalau masih ada keluhan kenapa apa yang kita minta dalam doa-doa kita terasa belum berbanding lurus dengan apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita, maka saya kembali mengulangi pertanyaannya. Sampai di mana doa-doa kita? Hadirilah yang kemudian menarik untuk kita angkat sebagai suatu tema ceramah pada malam hari ini, yaitu ketika doa tak kunjung diijabah. Insya Allah tidak lama ceramah pada kesempatan kali ini
Kalau saya nanti sudah mengucapkan salam, itu tandanya ceramah selesai. Karena pernah Kak kultum di UIN Alauddin Makassar, selesai kultum, ada jemaah mendekat. Bagus cara mata Ustaz. Saya balik bertanya, bagus karena materinya ya? Bukan, bagus karena sebentar. Ayolah hadirun al-kiram rahimakumullah. Untuk menjawab pertanyaan ini, menarik kalau kita ingin mengutip suatu dialog hikmah. Disebutkan bahwa di sebuah kebun yang gelap gulita, di tengah malam yang gelap gulita pula, ada seorang guru berjalan ke sana kemari mencari sesuatu yang hilang. Pada waktu itu, lewat muridnya, sang murid kemudian bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, apa yang kau lakukan di tengah kebun yang gelap gulita itu?" Pada waktu itu sang guru menjawab, "Saya mencari sebuah jarum saya yang hilang." Maka tentu sang murid heran. Kenapa? Dia melihat kondisi gurunya mencari sebuah jarum di tengah kebun yang gelap gulita tanpa mempergunakan satu alat penerang apapun. Selanjutnya, sang murid melanjutkan pertanyaan kepada gurunya, "Wahai guruku, jarum yang kau cari itu hilangnya di mana?" Ternyata jawaban yang diberikan oleh sang guru jauh lebih mencengangkan dibandingkan dengan jawaban yang pertama. Apa jawaban sang guru? Jarum itu hilang dalam rumah. Maka kembali heran sang murid. Dia pikir bagaimana mungkin gurunya mencari sesuatu, nyata-nyata hilang dalam rumah, tapi justru dicari di tengah kebun yang gelap gulita, bukan pada tempatnya. Padahal mencari sesuatu dalam rumah tentu lebih mudah kita dapatkan, karena suasananya yang lebih terang. Selanjutnya, kembali sang murid menyampaikan pertanyaan yang ketiga. "Wahai guruku, jarum yang kau cari itu bentuknya seperti apa? Panjang pendeknya, besar kecilnya, dan berbagai ciri yang melekat pada jarum yang kau cari." Maka ternyata sang guru kembali memberikan jawaban yang jauh lebih mencengangkan dibandingkan dengan jawaban yang pertama dan yang kedua. Apa kata sang guru? "Maafkan aku wahai muridku, aku sendiri tidak tahu wujud benda yang disebut dengan jarum itu seperti apa. Apatah lagi kalau engkau ingin bertanya terkait dengan bentuknya, panjang pendeknya, besar kecilnya. Wujudnya saya tidak tahu," kata sang guru. Maka pada waktu itu berkatalah sang murid kepada gurunya, "Wahai guruku, apa tidak sia-sia apa yang kau lakukan? Engkau mencari sebuah jarum. Pertama-tama engkau tidak mempergunakan satu alat penerang apapun yang bisa menerangi pandanganmu, memudahkan mendapatkan jarum yang engkau cari. Yang kedua adalah mencari jarum itu bukan pada tempatnya. Nyata-nyata jarumnya hilang dalam rumah, justru dicari di tengah kebun yang gelap gulita. Lalu kemudian yang terakhir, engkau mencari sebuah jarum yang wujudnya sendiri engkau tidak tahu. Jangan sampai kemudian jarumnya sudah tergenggam dalam tanganmu, wahai guruku, tapi engkau masih melakukan klaim tiada henti, belum mendapatkan jarum yang engkau cari, karena keterbatasan pengetahuanmu terkait dengan apa yang sebenarnya engkau cari." Ayuhal hadirun al-kiram rahimakumullah. Paling tidak, dari dialog hikmah nanti ini akan bisa menjawab pertanyaan kita. Kenapa doa-doa kita tak kunjung diijabah? Maka pada waktu itu berkatalah sang guru kepada muridnya, "Wahai muridku, engkau tadinya terherang-herang mendengar bagaimana saya mencari sebuah jarum di tengah kebun yang gelap gulita tanpa mempergunakan satu alat penerang apapun." Ini sindiran bagi saudara-saudara kita umat Islam. Mereka sadari janji Allah, setiap doa yang dipanjatkan kepadanya pasti akan diijabah. Ud'uni astajib lakum. Jelas penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi ketika ada di antara saudara-saudara kita selesai berdoa, pergi berikhtiar, berusaha mencari jawaban daripada doa-doanya, apakah itu di kampus, di kantor, di sekolah, di pasar, di sawah, atau dimanapun itu, sang hamba ini tidak mempergunakan alat penerang yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang bisa menerangi pandangan mata batin kita, bisa membedakan mana yang kemudian dihalalkan dan mana yang diharamkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menegaskan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihi malam tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Jikalau kemudian ada di antara saudara-saudara kita tidak mempergunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai suluh penerang untuk bisa membedakan mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan, ibarat sang guru tadi mencari sebuah jarum di tengah kebun yang gelap gulita tanpa mempergunakan satu alat penerang apapun. Ayuhal hadirun al-kiram rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah kembali sang guru melanjutkan klarifikasinya kepada sang murid. Wahai muridku, engkau ternyata terheran-heran mendengar jawaban saya yang kedua. Saya mencari sebuah jarum nyata-nyata hilang dalam rumah yang suasananya lebih terang, lebih memudahkan untuk mendapatkan apa yang dicari, tapi justru saya mencarinya di tengah kebun yang gelap gulita yang tentu susah bagi saya untuk mendapatkan apa yang saya cari. Ini sindiran di antara saudara-saudara kita sama umat Islam. Mereka sadari janji Allah, setiap doa yang dipanjatkan kepadanya pasti akan diijabah. Persoalannya kemudian adalah sang hamba selesai berdoa, pergi berikhtiar, berusaha mencari jawaban daripada doa-doanya. Dia mencarinya di jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan dengan kebun yang gelap gulita, tidak ada pancaran Al-Quran dan Sunnah. Padahal jikalau ingin mencari jawaban daripada doa-doanya, seyogyanya dia mencarinya di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal hadirun al-kiram rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, berkata sang guru kepada muridnya, wahai muridku, engkau tadinya terheran-heran mendengar jawaban saya yang ketiga. Saya mencari sebuah jarum, sementara saya sendiri tidak tahu wujudnya seperti apa. Jangan sampai jarumnya sudah tergenggam dalam tanganku, saya masih melakukan klaim tidak henti belum mendapatkan jarum yang saya cari. Ini adalah sindiran di antara saudara-saudara kita semua umat Islam. Mereka sadari janji Allah, setiap doa yang dipanjatkan kepadanya pasti akan diijabah. Persoalannya kemudian adalah sang hamba selesai berdoa, pergi berikhtiar, berusaha, dia tidak tahu konsep syukur dan qanaah, bagaimana bersyukur, bagaimana merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya, sehingga setinggi apapun jabatan yang bisa dia duduki, seberapa banyak pun harta yang bisa dia kumpulkan, dan berbagai macam fata morgana duniawi, selama tidak mengenal konsep syukur dan qanaah, dia akan terus mencari dan mencari, tidak akan ada ujungnya sampai datangnya malaikat Israel yang akan mencabut nyawanya. Oleh karena itu, dalam salah satu ungkapan hikmah disebutkan bahwa kebahagiaan sejati hanya akan dirasakan oleh mereka yang merasa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mereka yang merasa memiliki sedikit dari sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepadanya, maka kebahagiaan sejati itu tidak lebih dari sebuah fata morgana. Ayuhal hadirun al-kiram rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh dengan limpahan rahmat. Ketika kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tundukkan kepala kita dengan penuh keikhlasan, lalu kita angkat, kita tengadahkan tangan kita sampaikan permohonan kita dalam bentuk untaian doa. Doa kita pasti akan diijabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Rahman dan Rahim. Mana lebih besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba-hambanya dibandingkan kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Seorang bapak saja menerima SMS dari anaknya meminta pulsa dengan penuh kasih sayang, sang bapak pasti akan mengirimkan pulsa yang diminta oleh anaknya. Apatah lagi Allah dalam bulan suci Ramadan ini. Tapi persoalannya kemudian adalah sang anak selesai meminta pulsa kepada bapaknya, dia nonaktifkan HP-nya, sehingga pulsa yang dikirimkan oleh bapaknya belum bisa dia gunakan. Jangan sampai kita mengklaim doa kita belum diijabah justru karena kita menonaktifkan jiwa kita, diri kita, hati kita, tidak bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berzikir kepadanya. Tapi ketika sang anak kembali mengaktifkan HP-nya, maka insya Allah pulsa yang dikirimkan oleh bapaknya akan masuk di nomornya. Maka demikian pula kita, ketika di bulan suci Ramadan ini kita aktifkan jiwa kita, diri kita, hati kita, bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa berzikir kepadanya, maka insya Allah doa-doa yang selama ini kita klaim belum diijabah akan kita temukan sebagai doa yang menemukan jawabannya. Saya rasa demikian ceramah singkat pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan LKMD. Apa itu LKMD? Lebih kurangnya mohon dimaafkan.
ubur-ubur bergetar-getar. See you later. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.